Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Permata Putriani. Saya peserta KMMI dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang transkripsi dan transkripsi. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan DNA dusta. Proses ini melibatkan enzim RNA polimerase. Transkripsi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi. Inisiasi adalah RNA polimerase menempel pada parameter di DNA template untuk memulai sintesis RNA. Yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen RNA, polimerase kemudian akan membuka untai ganda DNA RNA polimerase. Selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Ini disebut utak pencetak atau template nukleotida RNA. Kemudian akan disusun membentuk rantai DNA duta berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak RNA duta yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalkan apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timid, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin, akan mencetak urasil, demikian seterusnya. Yang kedua yaitu elongasi, perpanjangan RNA yang disintesis, dan terminasi. RNA polimerase mencapai terminator terlepas dari RNA template dan RNA yang dihasilkan. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta, dan RNA duta polimerase akan memisahkan diri. RNA duta yang dihasilkan dari proses ini akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Dan inilah prosesnya. Di sini ada terminator. Terminator itu adalah urutan nukleotida spesifik yang menandakan akhir gen, merupakan sinyal untuk mengakhiri proses transkripsi. Faktor transkripsi yaitu protein khusus yang meregulasi ekspresi gen dengan mengontrol transkripsi. Fungsinya yaitu untuk mengikat urutan DNA spesifik, mengikat RNA polimerase 2, membentuk kompleks DNA protein, merespons stimulus. Beberapa jenis sinyal mempengaruhi interaksi protein-protein atau DNA protein. Yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahapan juga, yaitu ada inisiasi, elongasi, terminasi, seperti pada proses transkripsi. Jadi setiap 3 basa nitrogen RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino. Jadi jenis-jenis kodonnya itu ada 1 unit kodon berkomplement dengan antikodon di tRNA stop kodon, yaitu adalah UA, UAG, UGA. Tahapan inisiasi dilakukan oleh tRNA inisiator dengan kodon pertama yaitu AUG, dikenal dengan tRNA F-met untuk metionin. Kodon harus dikenal oleh amisyoli tRNA sehingga asam amino akan berurutan. Jadi setiap kodon akan mengkode suatu asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing kodon dapat diamati.
dan terdapat 4 codon yang berbeda fungsinya dengan codon yang lain. Yang pertama, start codonnya itu pasti AUG. AUG yang dikenal dengan tRNA-mid untuk metionin, yang berfungsi untuk mengkode asam amino. Metionin juga berperan sebagai codon pertama yang memulai proses transferasi itu, yaitu codonnya AUG yang tidak bermakna karena tidak mengganda jenis asam amino apapun. Translasi diawet dengan ribosom unit kecil berikatan pada RNA duta di bagian start codon, yaitu A. Setiap asam amino di bawah menuju ribosom oleh RNA transfer yang bersifat spesifik. Setiap RNA transfer memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komponen dengan kodenya yang mengkode asam amino yang dibawa. Asam amino akan berikatan dengan RNA transfer. Inilah proses tahapan transkripsi dan translasi. Jadi polipeptida ini pembentukan ikatan polipeptida tahap pertama, mRNA terlihat dari DNA template. Kemudian setiap asam amino menempel pada tRNA tepat dengan bantuan enzim spesifik dan ATP. Inisiasi proses sintesis polipeptida mRNA, tRNA yang pertama dan subunit ribosom berkumpul bersama. Kemudian elongasi sejumlah mRNA menambahkan asam amino ke rantai polipeptida secara satu persatu. Kemudian yang terakhir terminasi. Ribosom mengenali stop codon, sintesis polipeptida diakhiri dan polipeptida dilepaskan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.